Nah, untuk selanjutnya saya Athena Muzzaina Hakim akan menjelaskan bagian keempat, yakni jenis-jenis graf. Jenis-jenis graf dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan ada tidaknya loop atau sisi ganda. Nah, ada tidaknya loop atau sisi ganda ini juga dijabarkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah graf sederhana, yakni graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Nah, beberapa bentuk graf sederhana khusus seperti yang pertama adalah graf lengkap, yakni graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Dapat diperhatikan dalam contoh, terdapat 6 buah graf lengkap K1 sampai K6. Kalau diperhatikan, kita coba lihat di K4, maka setiap simpul itu mempunyai sisi ke simpul lainnya. Contoh ini simpul yang pertama, dia mempunyai sisi ke simpul yang kedua, ketiga, dan keempat. Simpul yang kedua juga seperti itu, sampai di contoh yang K6, setiap simpulnya juga mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Adapun yang kedua adalah graf lingkaran, yakni graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Contohnya dapat dilihat pada gambar bahwa di setiap simpul dia mempunyai derajat 2, baik yang punya 3 simpul, 4 simpul, 5 simpul, maupun 6 simpul. Dan selanjutnya adalah graf teratur, yakni graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Contohnya yang pertama ada graf teratur berderajat 0, ini gambar yang satu, lalu berderajat 1 dan berderajat 2. Nah, meskipun ini bentuknya berbeda-beda tapi derajatnya sama, yakni 2. Lalu di contoh yang kedua terdapat graf teratur berderajat 3 masing-masing dengan 4, 6, dan 8 simpul. Nah, yang ini berderajat 3 dengan 4 simpul, 1, 2, 3, dan 4. Ini juga berderajat 3 dengan 6 simpul, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang ini juga berderajat 3 dengan 8 simpul. Nah, setelah tadi membahas graf sederhana, maka yang kedua adalah graf tak sederhana, adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Nah, ada dua macam graf tak sederhana, yakni graf ganda dan graf semu. Nah, untuk graf ganda, ia menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari 2 buah. Dapat dilihat bahwa E3 dan E4 ini merupakan sisi ganda atau sisi paralel, sehingga dapat disebut dengan graf ganda. Nah, selanjutnya yang kedua adalah graf semu tadi, itu karena di dalam graf tersebut mengandung sisi gelang atau loop. Di gambar ini berarti sisi gelangnya adalah E8. Nah, lanjut ke bagian yang kedua dari jenis-jenis graf, yakni dibedakan berdasarkan orientasi arah. Nah, pembedaan berdasarkan orientasi arah itu yang pertama adalah graf tak berarah, yakni graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Nah, pada graf tak berarah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Jadi, U, V sama dengan V, U adalah sisi yang sama. Contohnya di sini G2. Jadi, untuk menghubungkan simpul 1 dan 2 dapat ditulis E1 sama dengan 1,2 atau dapat ditulis juga 2,1. Nah, lalu yang B adalah graf berarah, yakni graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Sisi berarah biasa disebut dengan sebutan busur. Nah, pada graf berarah, U, V dan V, U menyatakan dua busur yang berbeda. Dengan kata lain, U, V tidak sama dengan V, U. Untuk busur U, V, simpul U dinamakan simpul asal dan simpul V dinamakan simpul terminal. Nah, coba diperhatikan pada graf G4 atau gambar A, dapat dilihat bahwa sisi-sisinya ini memiliki tanda panah. Nah, graf berarah ini dinotasikan U, V sisinya, namun nilai U, V dan V, U berbeda. Jadi kalau dilihat di sini 1,2. Nah, 1,2 itu berbeda dengan 2,1. Begitu pula 3,1 berbeda dengan 1,3. Nah, di sini kalau graf berarah gambar ini berarti hanya 3,1 saja ya. Karena panahnya dari 3 ke 1, berarti 3 itu sebagai simpul asal dan 1 sebagai simpul terminal. Nah, ada pula graf ganda berarah. Nah, graf gandanya berarti ada di sini. Nah, yang 3,4 dan juga kalau graf ganda berarah berarti dia boleh berlaku 3,4 itu sama dengan 4,3 karena arahnya bisa berbalik. Juga berlaku untuk 1,3 dan 3,1. Nah, lanjutan untuk graf berarah
itu terdapat yang pertama derajat pada graf berarah. Dinyatakan dV sama dengan d in V ditambah d out V, di mana d in V adalah derajat masuk atau in degree yang dapat diartikan sebagai jumlah busur yang masuk ke simpul V, sedangkan d out adalah derajat keluar atau out degree, yakni jumlah busur yang keluar ke simpul V, keluar dari simpul V. Nah, terdapat pula titik terasing, yakni titik dalam G di mana derajat keluar dan derajat masuknya adalah 0. Juga ada titik pendan, titik dalam G di mana jumlah derajat keluar dan derajat masuknya adalah 1. Ini dijumlah. Lalu sisi ganda atau garis paralel, yakni jika keduanya memiliki titik awal dan titik akhir yang sama. Nah, ini dapat dilihat pada contoh. Dari gambar ini dapat dilihat derajat pada graf berarahnya. Misalkan di simpul V1, maka derajat yang masuk ada 1, yakni yang dari V4. Ini merupakan derajat masuk. Lalu derajat yang keluar ada E1, E3, dan E4. Berarti ada 3. Nah, berlaku juga untuk semuanya sampai di V6. Ini. Nah, V6 ini tidak ada busur yang masuk, maka D in-nya 0, juga tidak ada busur yang keluar, berarti D out-nya juga 0. Nah, dapat diperhatikan bahwa dalam setiap graf berarah, jumlah dari derajat yang masuk itu sama dengan jumlah derajat yang keluar. Kalau derajat yang masuk ini dijumlahkan, hasilnya adalah 9, sama dengan derajat yang keluar, hasilnya juga 9. Nah, lalu untuk titik terasing, yakni ada di V6, seperti pengertian yang tadi bahwa titik terasing itu jika derajat yang masuk dan derajat yang keluar adalah 0. Juga ada titik pendan di V2, yakni jika derajat yang masuk ditambah derajat yang keluar sama dengan 1. Jumlah dari derajat masuk dan derajat keluar sama dengan 1. Lalu ada juga yang namanya sisi ganda atau garis paralel, yakni pada gambar ada di E8 dan juga E9. Nah, coba diperhatikan juga pada E2 dan E3. Nah, di sini E2 dan E3 ini bukan garis paralel karena arahnya berbeda. Yang E2 ini dari V4 ke V1, sedangkan yang E3 dari V1 ke V4. Nah, sedangkan E8 dan E9 itu sama dari simpul V5 ke simpul V4. Nah, selanjutnya adalah pet berarah. Pet dari graf berarah GVE adalah suatu subgraf berarah GVE yang terdiri dari barisan simpul dan sisi. Dituliskan V1, strip E1, strip V2, dan seterusnya tanpa pengulangan dan titik. Untuk 1 kurang dari sama dengan K, kurang dari sama dengan R-1, maka EK sama dengan VK, VK plus 1. Anggota dari E ini disebut garis maju, dan kebalikannya ini berarti disebut garis balik. Untuk V1 sama dengan VR, ini disebut juga path tertutup atau cycle atau sirkuit. Nah, sedangkan V1 tidak sama dengan VR, ini disebut path terbuka. Lalu path yang tidak sesuai dengan arah ruas disebut sebagai semi path. Nah, contohnya di sini ada subgraf. Subgraf A adalah path berarah, dituliskan mengikuti arah panahnya. 1 strip 1,2, strip 2, strip 2,5, strip 5, strip 5,7. Nah, sedangkan yang B ini bukan path karena simpul 2 ini dilalui 2 kali. Nah, kalau dilihat dari 1 ke 2, 4, 5, 2, nah kan ketemu di 2 lagi, ini berarti dia bukan path. Nah, lalu yang berikutnya ada sirkuit berarah. Ini hampir sama dengan path karena sirkuit itu merupakan path yang dimulai dan diakhiri pada simpul yang sama. Jadi kalau ini dituliskan 1 strip 1,2, strip 2, strip 2,4, strip 4, strip 4,5 sampai kembali ke 1. Disebut sirkuit atau cycle. Yang selanjutnya ada graf terhubung, graf berarah terhubung, yakni dua buah simpul dalam graf, di mana simpul U dan simpul V itu dikatakan terhubung jika terdapat lintasan dari U ke V. Nah, graf berarah G dikatakan terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan
dari VI ke VJ. Nah, dapat dilihat pada gambar ini dijelaskan juga bahwa graf berarah terhubung itu dibedakan menjadi dua, ada yang terhubung kuat juga ada yang terhubung lemah. Nah, untuk gambar yang pertama, terhubung kuat itu jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga sebaliknya, yaitu lintasan berarah dari V ke U. Nah, dari gambar ini, gambar yang A, simpul 1 dan simpul 3 itu terhubung kuat karena terdapat lintasan dari 1 ke 3, yakni 1, 2, 3. Juga ada lintasan dari 3 ke 1, yakni 3, 4, 5, 1. Nah, sedangkan di gambar yang B ini terhubung lemah jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi tetap terhubung pada graf tak berarahnya. Nah, di sini simpul 1 dan 3 terhubung lemah karena hanya terdapat lintasan dari 3 ke 1, yakni 3, 4, 5, 1, tetapi tidak ada lintasan untuk 1 ke 3. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kita lanjutkan ke latihan soal.